yang penuh berkah, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma ya Allah barik li ummati, berkahilah umatku fi bukuriha, di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, diberikan konsisten ya untuk menyisihkan sebagian waktu kita di tengah-tengah kesibukan, karena dalam Islam ya, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwa muhawain kola, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya beberapa menit ya yang kita lakukan. Mudah-mudahan rutinitas kita ini menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu mencintai melakukan sesuatu ya, walaupun sebentar dirutinkan. Kita mengkaji beberapa ayat ataupun beberapa hadis. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menguatkan ya bagaimana kita dalam menyambut bulan Ramadan, walaupun di sesi pertama sudah ya kemarin tentang bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di bulan ini dikuatkan lagi ya. Barangkali hati kita belum terlalu terpaut ya, tidak sebagaimana para sahabat selama 6 bulan itu betul-betul mereka berdoa ya dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada ini ya. Udah terlihat belum? Bun. Nah, ini. Sudah terlihat, Bun? Sudah. Sudah ya? Nah, ini kita hari ini menguatkan kembali ya, walaupun sebetulnya sudah di minggu-minggu kemarin ya, tentang isti'adad, persiapan-persiapan bulan Ramadan. Namun hari ini kita kuatkan kembali ya dengan buku yang berbeda. Nah, di sini ketika Ramadan sudah di hadapan mata kita ya, kita harus menyambutnya dengan beberapa isti'adad, beberapa persiapan supaya kita nanti mampu beribadah itu secara maksimal lagi ya, dan meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau Rasulullah itu kan ikut Ramadan hanya 8 kali ya, karena kan Ramadan itu disyariatkan tahun ke-2 Hijriah dan Rasulullah meninggal di tahun ke-10 Hijriah ya. Jadi Rasulullah itu hanya melakukan saum Ramadan itu hanya 8 kali, tetapi betul-betul berkualitas gitu ya. Sedangkan kita yang sudah berbelas-belas tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, terkadang belum berkualitas bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini supaya maksimal ya persiapan Ramadan kita, yang pertama adalah kita harus meyakini keagungan bulan Ramadan. Jadi dalam hati camkan keyakinan bahwa betapa agungnya ya kita akan menyambut bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailah," apabila tiba ya awal malam bulan Ramadan, min syahri Ramadan, sufidat asyayatin, maka setan-setan dibelenggu ya, setan-setan, wa mardatul jinni, dan jin yang durhaka, karena jin itu ada dua ya, ada jin kafir ya, jin yang durhaka, ada jin Islam juga. Nah, di sini dalam hadis Abu Hurairah ini bahwa sufidat asyayatin, bahwa setan-setan itu dibelenggu, wa mardatul jinni ya, dan jin yang durhaka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup, falam yuftah minha babun, tidak ada satupun yang dibuka ya pintu neraka itu. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dan pintu surga dibukakan, falam yughlaq minha babun, tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Wa yunadi munadi, dan malaikat ya menyeru ya, malaikat penyeru menyeru ketika malam Ramadan itu, ya baghiyal khair, wahai orang yang menghendaki kebaikan ya, akbil, datanglah, sambutlah gitu ya, sambutlah Ramadan itu. Wa ya baghiyas syarr, wahai orang yang menghendaki kejelekan atau para pendosa ya. Kalau yang ya baghiyal khair,
para pembuat kebaikan ya, akbil, sambutlah Ramadan itu. Waya baghasyar, dan orang yang senantiasa bergelimang dalam keburukan, aksir, berhentilah gitu. Jadi hormati Ramadan itu. Di sini malaikat menyeru ya, bahwa 11 bulan yang lalu misalnya kita bergelimang dalam dosa maksiat ataupun misalnya banyak kelalaian ya. Nah, di sini ya baghasyar, wahai para pendosa atau para yang mengendaki kejelekan, aksir, berhentilah gitu ya. Walillahi utaqo, dan Allah juga punya utaqo minan nar. Allah punya pembebas-pembebas dari neraka. Wazalika kullu lailah, dan hal ini terjadi pada tiap malam. Nah, jadi subhanallah sekali ya. Mudah-mudahan kita berazam, kita termasuk baghiyal khair, kita termasuk yang menyeru kepada kebaikan, dan kita sambut Ramadan ini bulan yang istimewa gitu ya, bulan yang sangat luar biasa. Kita harus meyakini bahwa kita sedang menghadapi tamu yang begitu agung ya. Jangan sampai hati kita, mentalitas kita gitu ya, kesehatan kita harus kesehatan yang prima ya, dipersiapkannya ilmu kita, ilmu yang mumpuni ya terkait Ramadan ini supaya maksimal. Kemudian yang kedua adalah berdoa ya, berdoa supaya dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Nah, di sini ada Mu'alla bin Fadl radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa kanu yad'un Allah, bahwa dulu itu para sahabat berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan gitu. Jadi para sahabat itu luar biasa ya. Mereka itu setelah selesai Ramadan mereka menangis berdoa kepada Allah supaya diterima ya, diterima amalan bulan Ramadannya. Padahal mereka itu sudah sangat maksimal ya, tidak seperti kita. Nah, kita itu berdoanya mungkin berapa minggu atau berapa hari ya, berdoa supaya amal kita diterima. Tetapi para sahabat itu walaupun sudah memberikan yang terbaik, tetapi mereka tetap khawatir amalan mereka itu nggak diterima. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan, nah kanu yada'un Allah, mereka itu berdoa sama Allah sittata ashhur, sejak 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Summa yada'unahu ya, sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Nah, jadi para sahabat berdoa kepada Allah sejak 6 bulan sebelum masuk Ramadan supaya Allah menyampaikan umur mereka kepada bulan Ramadan yang penuh berkah ya. Wa qala Yahya bin Abi Katsir kana min du'aihim, kemudian di antara doa yang mereka panjatkan ya, walaupun ini derajatnya ini riwayat At-Tabrani ya. Ada yang berpendapat ini juga dhaif, tetapi dalam hal ini riwayat Tabrani, kalau doa sebetulnya dengan bahasa Sunda juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Kira-kira seperti ini doanya. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku ya. Ya Allah, selamatkan aku. Allahumma salimni. Ya Allah, selamatkan aku ila Ramadan, untuk sampai ke bulan Ramadan. Wasalim li Ramadan, dan selamatkan Ramadan dan selamatkan amal ibadahku di dalamnya. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan selamatkan amal ibadahku di dalamnya menjadi amal yang diterima. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan, dan selamatkanlah sampaikan aku ke Ramadan dalam keadaan selamat. Maksudnya yang pertama itu ya, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dalam keadaan selamat. Wasalim li Ramadan, sampaikan aku ke Ramadan dalam, ya Allah, selamatkan aku sampai Ramadan. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan selamatkan amal ibadahku di dalamnya menjadi amal yang diterima. Kalau kita yang biasa kan Allahumma salimni li Ramadan wasalim Ramadanani wasalim Ramadanali wasalimhu minni mutaqabbala gitu ya. Nah, tetapi boleh ya ini dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Sunda ya. Yang terpenting kita memohon kepada Allah sebagaimana antusiasnya para sahabat 6 bulan ya. Kalau kita mungkin baru ingat-ingat itu sejak Rajab, mungkin ya Rajab, Sya'ban, Ramadan misalnya baru ngeh gitu. Tetapi kalau para sahabat itu luar biasa, 6 bulan sebelumnya mereka saking khawatirnya tidak sampai kepada bulan yang begitu istimewa ini ya, mereka itu sampai betul-betul gitu ya berdoanya kepada Allah
6 bulan sebelumnya. Nah, kemudian untuk doa ini ya, untuk doa ini sebetulnya ini tidak sahih ya, tidak sahih, tetapi ini sangat populer sekali ya di kalangan kita. Karena Rasulullah SAW idza dakhala Rajab, ketika memasuki bulan Rajab, qala, maka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Ini riwayatnya sebetulnya tidak sahih, tetapi untuk makna dari doa itu nggak apa-apa kita baca ya, asal diterangkan, jangan diajarkan kepada orang lain, tetapi ketika mengajarkannya pun disampaikan bahwa derajatnya itu tidak sahih. Jadi dalam sanad hadis ini ada seorang rawi bernama Ziyad An-Numairi yang dilemahkan oleh Imam Yahya bin Ma'in. Demikian juga ya Abu Hatim berkata bahwa ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab Ad-Du'afa, berkata tidak boleh dijadikan hujjah dalam Mizanul I'tidal. Nah, kemudian dalam sanad hadis ini ada rawi ya yang lebih parah kelemahannya, Zaidah bin Abi Ruqad, yang dikatakan oleh Imam An-Nasai dan Imam Bukhari sebagai munkarul hadis. Nah, kemudian Imam An-Nawawi juga menyatakan tentang kelemahan hadis ini ya di Azkar, di kitab Al-Azkar halaman 189, sama Syekh Imam Al-Albani menganggap lemah hadis ini, dhaif al-jami'. Nah, seperti itu. Tetapi untuk maknanya ya, misalnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, berkahilah, berilah keberkahan di bulan Rajab, ya Allah, berilah keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kami untuk bisa sampai ke bulan Ramadan gitu ya. Atau yang tadi lebih mending ya, yang tadi Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa salim humini mutaqabbala. Kemudian yang ketiga adalah harus bergembira. Nah, tanya hati nurani kita ya, apakah bergembira atau lurus-lurus saja ya, karena kalau kita hatinya banyak bercak-bercak hitam gitu ya, maka tidak akan merasakan kegembiraan itu. Nah, jadi bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Dalam surah Yunus Allah menyampaikan bahwa qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka falyafrahu ya, maka bergembiralah ya, mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, di sini kita harus tabsyir ya, bergembira dan memberikan kabar gembira. Nah, Rasulullah memberikan kabar gembira ya yang keempat, dan mengucapkan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW yubashiru, bahwa Rasulullah itu memberi kabar gembira ashabahu, kepada para sahabatnya, biqudumi syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, fayaqulu, kemudian beliau menyampaikan, ja'akum syahru Ramadan, telah datang untuk kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, kataballahu alaikum siyamah, Allah ya sudah mewajibkan di bulan itu untuk saum, fihi tuftahu abwabul jannah, yang di dalam bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka jahim ya, wa taghulla fihi syayatin, dibelenggu setan-setan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, man hurima khairaha faqad hurima, sungguh barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan ketika Ramadan tiba, maka sungguh ia tidak akan mendapatkannya. Kita berlindungnya, nauzubillah, jangan sampai tergolong orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun dari bulan Ramadan. Nah, ini Imam Ibnu Rajab menyampaikan bahwa waqala ba'dul ulama, sebagian ulama menyampaikan hadzal hadis ya, hadis tadi yang kita baca itu aslun, sebagai dalil fitahni atinnas, sebagai dalil tentang adanya ucapan selamat ya seseorang kepada yang lainnya, ba'duhum ba'do bi syahri Ramadan, kaifa la yubasyir al mu'min bi fathi abwabil jinan, bagaimana mungkin ya di sini ya tidak gembira dengan dibukakannya pintu surga, kaifa la yubasyir al muznib bil ghalqi abwabil niran,
Dan bagaimana mungkin orang yang pendosa ya, pendosa tidak gembira dengan ditutupkannya pintu neraka gitu ya, baik pendosa ataupun orang mukmin ya, semuanya bergembira karena orang mukmin bergembira dengan dibukakannya pintu surga. Al-muznib, orang yang pendosa, bighalqi abwabil niran ya, dengan ditutupkannya pintu neraka. Kaifa la yubashir al-aqil biwaqtin yaghulu fihi syayatin. Nah ini bagaimana mungkin orang yang berakal nggak gembira terhadap waktu tersebut setan-setan dibelenggu. Nah ini ya, kita mesti gembira menyambutnya dengan penuh sukacita gitu ya. Di sini Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hukail menyampaikan bahwa anna tabsyir, bahwa memberikan kabar gembira biqudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, wa tahni'ah bi idrakihi masyru', dan mengucapkan selamat ya mendapatkan Ramadan adalah sesuatu yang disyariatkan. Faqad kana Nabi yadhkuru hadzal mazaya fi Ramadan, dan bahwa Nabi menyebutkan keistimewaan Ramadan ini tabsyiran ya, menyampaikan kabar gembira li ashabihi, kepada para sahabatnya, wa hassan lahum, kemudian menganjurkan ala a'malil birri, untuk memperbanyak lagi amal kebajikan fihi, di dalamnya, wa hakadha tabsyir bikulli khair, demikian juga kabar gembira untuk setiap kebaikan. Nah di sini ya al-muntaqa lil hadis fi Ramadan. Kemudian yang kelima adalah bertawakal sama Allah, karena Ramadan itu adalah bulan memperbanyak ibadah. Nah kita nggak mungkin mampu melakukan berbagai rutinitas ibadah kalau Allah tidak menolong kita ya. Kita bertawakal karena Ramadan itu bulan memperbanyak ibadah, dan kita tidak bisa menunaikannya dengan baik kecuali dengan memohon sama Allah, diberikan kemudahan sama Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dimudahkan melakukan berbagai kebaikan, wa tarkal munkarat, dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari berbagai kemunkaran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di radhiyallahu an berkata bahwa wa zikrul isti'anah, penyebutan mohon pertolongan, al-isti'anah ba'da al-ibadah, setelah menyebutkan ibadah, ma'a dukhuliha fiha, padahal minta pertolongan itu adalah bagian dari ibadah, dikarenakan setiap hamba sangat butuh kepada pertolongan ya. Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal ista'anah billah, karena kebutuhan hamba ya untuk seluruh ibadahnya itu pertolongan ya, memohon pertolongan dari Allah. Fa innahu illam yu'inhullah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir, karena hati-hati ya bahwa seorang hamba itu kita sangat butuh pertolongan Allah dalam seluruh aspek ibadah kita ya. Kita butuh pertolongan dari Allah untuk menegakkan sholat, saum gitu ya, dimudahkan. Karena barang siapa yang tidak ditolong oleh Allah, maka tidak akan bisa mewujudkan apa yang diinginkan ya, untuk menunaikan amal ibadah dan menjauhi larangannya. Nah jadi lam yahsul lahu ma yuriduhu, tidak akan berhasil apapun yang diinginkan min fi'lil awamir, untuk melakukan berbagai perintah ya, wajtina bin nawahi, dan menjauhkan diri dari berbagai larangan. Jadi tadi ya doanya saya sudah ajarkan ya dari tahun kemarin juga. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan, watarkal munkarat, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk dimudahkan menjauhi berbagai larangan darimu. Nah ini kalau kita tidak memohon sama Allah, kita tidak mungkin bisa melaksanakan saum dengan benar, kita nggak mungkin ya bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, tarawih dengan benar. Nah jadi kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Karena iman seseorang itu yazid wa yanqus ya, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah kita tetap meminta pertolongan sama Allah. Kemudian bertaubat. Nah bertaubat ya, banyak orang yang banyak ya dosanya, karena banyak dosa sehingga sulit untuk melakukan ibadah ya. Makanya di momen-momen sebelum Ramadan ini kita membersihkan hati kita ya, tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati kita, bertaubat sama Allah. Bahwa di sini innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a, kemudian ketika dia meninggalkan ya dosa itu, wastaghfara, mohon ampun sama Allah, wataba, dan bertobat, sukila qalbuh, maka hatinya bersih, hatinya dibersihkan sama Allah.
Wa in ada, dan ketika dia kembali ya berbuat maksiat lagi, zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Kemudian ketika dia melakukan maksiat lagi, maka ditambahkan titik hitam itu sampai menutupi hatinya. Nah ya, wahwa arra'an ya hatta ta'luwa qalbah, sampai menutupi hatinya. Wahwa arra'an allazi zakarallah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi hati-hati, barangkali kita banyak salah ya, baik disengaja atau tidak sengaja, sehingga hati kita banyak sekali titik-titik hitam. Maka kita mohon ampun sama Allah ya menjelang Ramadan ini, supaya hati kita dibersihkan. Nauzubillah ya, kalau sudah titiknya banyak, kembali lagi pada maksiat kemudiannya itu sampai menutupi hati ya. Kalau sudah menutupi hati, maka akan terjadi ro'an ya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka itu menutupi hati mereka. Karena gibah kita, misalnya pernah bergosip atau hasud terhadap orang lain, atau kebohongan, atau godob ya, sifat marah-marah, tidak sabar misalnya. Nah, kita bersihkan dari mulai sekarang ya dengan melakukan berbagai doa, permohonan ampun ya, banyak sekali. Kemudian menyambut Ramadan dengan persiapan ilmu yang berkaitan dengan ahkamus siam. Ahkamus siam ya. Sebelum Ramadan tiba itu ini harus dipelajari dengan hukum-hukum saum ya. Karena secara umum agama itu dibangun dengan dua hal ya, ada ilmu, ada amal. Dengan membawa dua dasar ini Rasulullah ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang sudah mengutus Rasul dengan membawa huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar, lidhirahu, untuk dimenangkannya, 'alad din, atasnya segala agama, kulli, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir ya menyampaikan bahwa waqala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq fal huda wal ilmu. Maksudnya huda di sini adalah ilmu nafi'. Allah berfirman ya tentang Rasul itu diutus bil huda, itu maksudnya Rasulullah itu membawa al ilmun nafi', ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, adapun definisi dari dinil haq itu adalah huwa al amalus shalih, yaitu amal shalih. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu ya, misalnya bersaum tanpa ilmu, tapi betul-betul Rasulullah saja diutus sama Allah, dikasih huda. Huda itu adalah, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, huda di sana itu adalah al ilmun nafi' ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan wadinil haq itu dibekali dengan amalus salih, yaitu setelah kita dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian amal salih. Nah, ini ya, bahwa al ilmu qoblal amal ya, harus punya ilmu sebelum kita mengamalkan. Nah, di sini sama Allah juga di surah Muhammad mengingatkan fa'lam. Nah, ketahuilah, nah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ayat ini menyuruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berilmu dulu. Fa'lam, tuh berilmu dulu. Ketahuilah, nah fa'lam ya, berilmu dulu. Dengan firmannya berilmulah gitu ya, fa'lam, berilmulah dulu sebelum berucap dan berbuat. Nah, di sini ya, sebelum berucap dan berbuat itu fa'lam, berilmulah dulu. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik walil mu'minin wal mu'minat. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menuliskan judul ya pada kitab sahihnya babul ilmi, didahulukan ya sebelum qoblal qaul wal amal, sebelum ucapan dan beramal. Jadi sebelum kita beramal, sebelum kita berbicara apapun, fa'lam, berilmulah dulu. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga menekankan pentingnya punya ilmu ya, bekal ilmu. Misalnya dalam hal ini kita akan menghadapi saum, tafaqahu qabla an tusawwadu, belajar ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Pokoknya sebelum jadi benar-benar jadi pemimpin, punya ilmunya dulu gitu ya. Kemudian la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan jualan di pasar dulu orang yang belum paham tentang ilmu agama.
Nah, nanti kan itu bahaya ya, bisa terjebak pada riba dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai mau jualan juga ya, la yabi' fi sukina. Jangan berjualan di pasar illa man qad tafaqqaha fid din, sebelum paham terhadap ilmu agama. Bahwa al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Banyak ya, misalnya kayak Umar bin Abdul Aziz, man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka ia akan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Jadi ilmu itu menyebabkan amal yang sedikit menjadi berkah ya. Dengan ilmu, walaupun amal kita misalnya sedikit tetapi menjadi berkah. Ya habadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yu'ibuna saharul hamqa wa siyamuhum wa mithqalu dzarrah min birri sahibi taqwa wa yakin a'dham wa afdal wa arjah min amsalil jibal min ibadatil mughtarrin. Nah, bahwa ya seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang berilmu, maka bagaimana bisa orang terperdaya dengan terjaganya dalam sholat dan puasanya orang bodoh. Sungguh kebaikan sebesar zarroh dan orang yang bertakwa dan yakin berbekal ilmu lebih agung, lebih utama dan lebih berat timbangannya dibanding amalan sebesar gunung dari orang yang bodoh, al-mughtarin. Orang bodoh misalnya dia melakukan amalan sebesar gunung-gunung, maka itu tidak lebih baik dibanding orang berilmu ya, walaupun melakukan sebesar biji zarroh ya, kebaikan sebesar biji zarroh, maka itu lebih utama. Maka carilah ilmu dulu ya, sekalipun tadi mau berdagang, cari ilmunya dulu gitu ya, berbagai hal cari ilmu, apalagi ini mau saum, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, misalnya di antara kata mutiara ya, dari pentingnya mencari ilmu dari Umar bin Khattab, bahwa mautu alfi abid, matinya 1000 ahli ibadah, ahwan, lebih ringan, min mauti alim, daripada kematian seorang ulama ya, seorang alim, ala bisabarin, yang paham ya, seorang alim yang paham ya, alim basirin ahwanu min mauti alimin basirin ya. Jadi meninggalnya seorang ahli ibadah lebih ringan daripada kematian alim basir, seorang alim yang dia paham bihalalillah wa haramihi, tentang paham apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan dalam hukum Allah. Nah, jadi begitu luar biasanya alim ya, seorang ulama atau seorang yang berilmu gitu ya. Makanya kita harus rajin ya, sebelum saum carilah ilmu tentang saum, itu hukum-hukum tentang saum gitu ya. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan bahwa babun minal ilmi, mempelajari satu bab, tata'allamuhu ahabu ilaina min alfi rakaat tatawwu. Jadi mempelajari satu bab dari ilmu lebih kami cintai ya, lebih kami cintai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dibayangkan babun minal ilmi tata'allamahu ahabu ilaina min alfi rak'ah tatawwu. Jadi mempelajari satu bab dari ilmu lebih kami cintai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi tu'allimuhu umila bihi aw lam ya'mal bihi ahabu ilaina min mi'ati rak'ah tatawwu. Dan mengajarkan satu bab ilmu, baik diamalkan ataupun tidak dengannya, lebih kami sukai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Nah, ini ya, saking pentingnya berbekal ilmu gitu ya. Alaikum bil ilmi, hendaklah engkau belajar ilmu qabla ayurfa'a, sebelum ilmu itu diangkat ya, rafa'ahu halakul ulama, sebelum ilmu diangkat dan diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang berada di tangannya, layawaddanna rijal kutilu fisabilillah syuhada ayyab'athahumullah ulama lima yarawna min karamatihim wa inna ahadan lam yulad aliman innamal ilmu bitta'allum. Jadi hendaklah engkau belajar ilmu ya, sebelum ilmu itu diangkat, dan diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang yang mati di jalan Allah sebagai syahid berkeinginan untuk dibangkitkan sebagai ulama karena mereka melihat kemuliaan para ulama, dan sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, sesungguhnya ilmu itu dipelajari ya. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dipelajari.
Ini banyak sekali ya motivasi kita untuk mencari ilmu ya. Al ilmu kathir, ilmu itu banyak. Wal umru qasir, sedangkan umur kita pendek. Fakhud minal ilmi, maka ambillah ilmu yang penting ya. Matahtaju ilaihi fi amri dinik, maka ambillah ilmu yang terpenting yang engkau butuhkan dalam urusan agamamu. Jadi urusan agama ini harus betul-betul di prioritaskan ya, belajar ilmu agama. Kemudian dari Kumail bin Ziyad ya, Ali bin Abi Thalib ya, menyampaikan ya, Ali bin Abi Thalib menggandeng tanganku ya, kata beliau ya, dia membawaku keluar ke arah padang pasir. Sesampainya di tempat yang luas itu dia menghela napas dan menyampaikan, ya Kumail, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulub, hati itu adalah awa'iyatun, hati itu adalah bejana. Fa khairuha, dan sebaik-baiknya, fa khairuha aw'aha, dan sebaik-baiknya adalah yang paling banyak menampung ilmu. Jadi hati itu ibarat bejana, yang sebaik-baiknya itu yang mampu menampung ilmu. Wahfad, ingatlah, ma'aqululak, apa yang aku katakan kepadamu, annas, bahwa manusia itu salasah, manusia itu ada 3 golongan. Fa'alim ya, orang yang solih ya, fa'alim orang yang berilmu, yang solih ya, yang rabbani. Nah, rabbani ada kelompok yang alim, orang berilmu, dan rabbaniyun, solih gitu ya. Wa muta'allim ala sabili najat, kemudian orang yang terus belajar ya, pada jalan keselamatan. Wa hamjun ru'aun atba'un kulli na'ik, orang yang terus belajar, dan orang jahat awam, dia mengikuti setiap suara yang selalu berayun kemanapun angin bertiup. Nah, jadi yamiluna, selalu mengikuti ma'akul lirih, dari setiap angin yang bertiup, jadi nggak punya pendirian gitu ya. Nah ini, jadi hati-hati, manusia itu ada 3 golongan. Orang yang berilmu, yang solih, orang yang terus belajar di jalan keselamatan, orang jahat yang awam, selalu mengikuti setiap suara, kemana suara itu itu ya, dia tidak punya pendirian. Nah, kemudian inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Hati-hati ya. Kemudian ibadah kepada Allah itu bukan dengan puasa, sholat, akan tetapi dengan bertafakuh, mempelajari agama. Laisat ibadatullah, ibadah kepada Allah itu bukan bisaum, bukan dengan saum, wassalah, dengan sholat, walakin bil fikhi, akan tetapi dengan bertafakuh, mempelajari fi dinihi, mempelajari agama. Begitu pentingnya ya mencari ilmu agama. Ma'ubidallah bimithlil fikhi, tidak ada bentuk mengibadahi Allah seperti mempelajari ilmu agama. Ini Hasan al-Basri menyampaikan, sungguh aku mempelajari satu bab ilmu, la'an ata'allam bab minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabbu ilayya min antakuna li ad-dunya kulluha fi sabilillahi ta'ala. Sungguh aku mempelajari satu bab ilmu, kemudian aku ajarkan kepada seorang muslim, lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia dan seluruh isinya, lalu saya infakkan di jalan Allah. Subhanallah ya. Thalabul ilmi afdal min salatin nafilah, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bahwa bukan berarti ini ya, jadi ini mendorong kita untuk betul-betul mencari ilmu ya. Kita akan menjelang Ramadan, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Laisa syai' ba'dul faraid afdal min talabil ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah yang fardu dibandingkan dengan mencari ilmu. Nah, jadi ilmu yang kita perintah untuk mempelajari dan mengajarnya serta dipuji ya, orang yang memilikinya adalah ilmu syariat ya, ilmu syariat, bukan ilmu yang lain-lain. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi wal murad, yang dimaksud bil ilmi, dengan ilmu di sana adalah al ilmu syar'iyyu, ilmu syar'i alladzi yufidu ma'rifatah, yang dengan ilmu syar'i itu berfaedah untuk mengenal ya, ma yuhibbu 'alal mukallaf, terhadap apa yang wajib dari seorang hamba, min amri dinihi, dari urusan agamanya, fi ibadatihi, kemudian dalam ibadahnya, wa muamalatihi, untuk muamalahnya, wal ilmu billah, dan juga ilmu tentang Allah, wa sifatihi, ilmu tentang sifat-sifat Allah,
wa ma yajibu lahu minal qiyam, dan apa yang wajib ya dalam menunaikan haknya, bi amrihi, kemudian wa tanzihihi, dan mensucikannya, anin naqais, dari berbagai kekurangan, wa madaru dzalik ala tafsir, dan ruang lingkup yang demikian itu ilmu tafsir, wal hadis, ilmu hadis, wal fikhi, dan ilmu fikih. Nah, ini dalam Fathul Bari ya, supaya kita bersemangat mencari ilmu syariat ya, ilmu agama, ilmu syar'i. Kemudian Imam Al-Auza'i menyampaikan bahwa al-ilmu, ilmu itu maja'a an ashabi Muhammad. Ilmu itu apa ya? Ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Muhammad. Wa ma lam yaji an ahadin minhum falaysa bi'ilmin. Apa saja yang datang bukan dari salah seorang, maka itu bukanlah ilmu. Ini kalau dalam Jawami'ul Bayan al-Ilmi seperti itu ya. Kemudian luar biasa sekali ya itu motivasi-motivasi dalam kitab-kitab ya, bahwa tadi bahkan lebih mulia ya daripada sholat sunnah dan sebagainya. Itu artinya mudah-mudahan lebih menyemangati kita ya dalam mencari ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, di sini walaupun kita dalam kondisi yang online gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Nah, udah jam 6.20 ya, baru sampai 7. Insya Allah besok akan kita lanjut ya, bagaimana persiapan kita nih menjelang Ramadan. Tadi sudah kita pelajari ya 7 hal kita harus merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Terpenting itu bertaubat ya, bertaubat, kita memohon sama Allah untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit hati kita ya, kemudian dosa-dosa kita beristighfar, memperbanyak istighfar sama Allah. Rasulullah mah dalam satu majelis itu 100, nah dalam satu majelis ilmu seperti ini 100 kali beliau memohon ampun sama Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menggapai Ramadan terbaik ya, walaupun kita udah berpuluh-puluh tahun misalnya mengikuti ya, tetapi barangkali tidak seberkualitas Rasul yang hanya ikut saum 8 kali saja. Kita yang udah berbelas-belas bertahun-tahun itu mudah-mudahan lebih berhati-hati lagi, lebih mempersiapkan diri lagi, isti'dad ya, isti'dad al-jismi, isti'dad al-ilmi, isti'dad al-ma'nawi, semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki segala ibadah serta akhlak kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la taqini ila nafsi tarfata 'ain. Jamaah yang berbahagia, kita akhiri kajian subuh